Kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa membuka mata kita bahwa laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga nampaknya lamban penindakan dari pihak kepolisian. Langkah dan alur pelaporannya pun seringkali mempersulit para korban KDRT untuk menemukan keadilan. Kita bahas hal ini bersama dengan Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak Polres Metro Jakarta Selatan, namun belum mendapatkan respon sampai dengan saat ini. Saya sapa langsung Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Pak Bambang, respon kepolisian kemudian dipertanyakan dalam kasus ini, sudah mengetahui bahwa korbannya terluka dan harus dirawat, tapi publik menganggap semacam ada excuse dari kepolisian untuk menelusurinya dan kemudian hilanglah 4 nyawa. Asesmen Anda terhadap kinerja polisi atas kasus ini, Pak Bambang? Ya, terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu sebenarnya sudah ada peraturannya ya. Ini peraturan 10 tahun 2007 gitu. Di situ di kepolisian ada unit unit perlindungan perempuan dan anak. Hanya saja ini seringkali diabaikan unit ini gitu loh, menjadi semacam satuan anak tiri lah seperti itu. Karena saya melihat bahwa sensitivitas gender di kepolisian ini masih sangat jauh gitu. Ada upaya untuk meningkatkan jumlah polwan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak, tetapi fakta-fakta di lapangan pemberdayaan polisi wanita ini masih sangat minim sekali gitu. Makanya dalam kasus di Jagakarsa ini sebenarnya mengulang kasus-kasus yang lain gitu, dan sudah jamak terjadi mereka tidak sensitif terkait dengan perlindungan perempuan dan anak gitu. Beberapa tahun yang lalu misalnya pernah seorang perempuan mengadu karena KDRT misalnya, kemudian disepelekan oleh SPK di Polres Jakarta Timur misalnya, seperti itu. Hal-hal inilah yang saya melihat bahwa sensitivitas polisi pada perempuan dan anak ini masih sangat minim, seperti itu, Mbak Puspa. Oke, ini pengulangan kesekian kalinya, artinya pemerintah dan instansi terkait gagal untuk melindungi anak-anak dari orang tua yang berkonflik begitu ya. Tapi Pak Bambang, ada tidak sebetulnya standar waktu yang menjadi indikator untuk kepolisian dalam menanggapi laporan dari masyarakat, khususnya untuk dugaan KDRT? Ya, semuanya tergantung pada diskresi kepolisian ya. Ini seringkali berdalih seperti itu gitu loh. Terkait dengan laporan kekerasan pada perempuan dan anak itu kan masuk ke kepolisian itu lewat laporan B gitu loh. Laporan model B yang diinisiasi oleh korban sendiri. Mereka kepolisian dalam ini seringkali tidak sensitif ketika muncul laporan-laporan seperti itu. Padahal seharusnya kalau kita mencontoh di negara-negara yang lebih maju, laporan telepon saja lewat 911 misalnya langsung direspon gitu. Tetapi kan tidak, ini laporan sudah masuk ke kepolisian, malah kadang-kadang dianggap sepele, salahnya sendiri seperti itu, kemudian didamaikan, tapi tanpa merespon lebih lanjut bagaimana memeriksa. Padahal dalam aturannya, dalam peraturan Menteri Perempuan dan Anak misalnya, itu sudah harus ada assessment, terus kemudian respon cepat itu juga harus segera dilakukan agar tidak memunculkan masalah yang seperti sekarang terjadi, seperti itu. Oke. Pada kasus ini bukankah kita ketahui sang ibu yang luka-luka dan ada saksi, dalam hal ini adalah adik dari ibu tersebut, sudah bisa menjadi bukti kuat dalam KDRT, Pak Bambang. Kenapa harus menunggu ada pemeriksaan sang suami yang akhirnya ada alasan sang suami tidak bisa datang ke pemeriksaan dan akhirnya hilanglah nyawa 4 anak ini? Betul, itulah yang saya sampaikan bahwa tidak sensitif terkait dengan isu perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Seharusnya pemeriksaan itu tidak hanya memeriksa terlapor saja, tetapi berinisiasi untuk mendatangi rumah korban misalnya, seperti itu. Karena terkait dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini kan yang jelas ada TKP-nya, itu rumah gitu loh. Seharusnya kepolisian lebih proaktif untuk melihat ke TKP itu, tidak menunggu laporan dari terlapor untuk dimintai keterangan. Kalau terlapor dimintai keterangan ya kan lambat. Ya, karena terlapor ini tidak menutup kemungkinan ada pelaku dari kekerasan itu sendiri kan, seperti itu. Kalau menunggu kesaksian dari terlapor,
ya ini tidak akan pernah selesai. Makanya kepolisian harusnya lebih proaktif. Makanya di kepolisian ada unit perlindungan perempuan dan anak. Unit ini yang seharusnya diberdayakan gitu. Tidak hanya sekedar unit simbolis saja ada ruangnya tapi tidak ada personelnya seperti itu. Itu yang kita yang ada di lapangan seperti itu gitu. Harusnya benar-benar peka, benar-benar siaga dengan adanya divisi tersebut ya. Tapi kalau kita berbicara undang-undang, ada undang-undang TPKS, ada juga RUU pengasuhan anak yang sampai sekarang payung hukumnya belum jelas. Pemerintah tahun lalu menerbitkan UU TPKS sebagai upaya menekan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana Anda melihat UU ini diimplementasikan? Mengingat kalau kita lihat datanya per Maret 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan saja di ranah personal nyatanya yang dilaporkan 10.000 kasus. Ya, saya melihat akses hukum masyarakat kita kan masih sangat minim sekali gitu loh. Orang mau melapor ke kepolisian itu masih berpikir sekian kali gitu loh. Untuk apalagi melaporkan suaminya atau melaporkan saudaranya yang melakukan tindak kekerasan itu berpikir ulang gitu. Makanya ini lagi-lagi terkait sensitivitas penegak hukum. Kalau penegak hukumnya memiliki sensitivitas terkait perlindungan pada perempuan dan anak, dia akan lebih proaktif. Tanpa ada sensitivitas penegak hukum, kepolisian, ya ini tidak akan berjalan. Unit-unit unit perlindungan perempuan dan anak yang sudah dibentuk itu harus benar-benar diberdayakan. Upaya untuk meningkatkan jumlah polwan selama ini misalnya agar lebih sensitif pada perempuan dan anak, itu harusnya konsisten diimplementasikan di lapangan. Tidak jumlah polwan meningkat tetapi hanya sekedar protokoler masuk di ruang-ruang lain yang tidak bersentuhan dengan perempuan dan anak seperti itu. Oke, bagaimana kemudian dengan RUU pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik seperti ini, karena mandatnya harusnya diasuh oleh negara, dirawat oleh negara, begitu ya. Tapi melihat rancangan undang-undang ini nampaknya belum juga serius begitu digodok oleh DPR RI. Anda melihatnya ini puncak es sekarang, kasus ini menjadi puncak es. Kita nggak tahu mungkin di bawahnya ada kasus-kasus serupa yang kita tidak ketahui. Anda melihat ini bisa mendorong rancangan undang-undang tersebut? Ya, harusnya ini jadi momentum ya untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan anak ini, gitu loh, perlindungan perempuan dan anak ini. Dan ini lagi-lagi bukan hanya kalau tadi saya bilang sensitivitas penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ya ini sensitivitas wakil rakyat kita di parlemen. Kalau wakil rakyat kita di parlemen tidak sensitif terhadap perlindungan anak, perlindungan perempuan, ya masih panjang lagi jalan yang akan kita tempuh seperti itu. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus bisa dibenahi oleh parlemen kita termasuk dengan pemerintah dan kepolisian. Tapi berbicara soal kasus ini Pak Bambang, belakangan kita dihadapkan dengan sejumlah berita pembunuhan dan atau bunuh diri dalam sebuah keluarga. Secara kebijakan apa yang perlu diperbaiki untuk meminimalisir hal ini? Lagi-lagi ini kan kalau saya melihat bagaimana security awareness di masyarakat juga ya, bagaimana masyarakat nilai-nilai kegotong royongan yang dulu kita gaungkan dan sampai sekarang terus kita gaungkan, kita idamkan itu harus terus dijaga. Bagaimana antar tetangga saling peduli dan kebijakannya ya kalau di pemerintah ya bagaimana membangun partisipasi masyarakat di bidang itu gitu loh. Unit perlindungan anak sudah ada baik di Kementerian perempuan dan anak dan kemudian di kepolisian sudah ada. Bagaimana mereka memberikan dorongan agar masyarakat melek pada kasus-kasus seperti ini gitu. Tanpa ada itu ya semua masyarakat semakin individual dan tidak peduli, ya dampaknya akan seperti yang kita rasakan ini, dan ini tentunya tidak kita harapkan bersama seperti itu. Oke, baik. Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini seakan menjadi isu yang tidak pernah usai, bak lingkaran setan. Sekarang masyarakat atau korbannya sudah mulai angkat bicara, sudah mulai speak up. Kita lihat penegak hukum juga harusnya semakin pasang badan untuk bisa membantu korbannya begitu ya. Pak Bambang Rukminto, terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Sore hari ini Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Selamat sore. Sore, Mbak Puspa.